Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mengerjakan beberapa soal yang berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari, yaitu mengenai perbandingan trigonometri pada sudut berelasi mulai dari sudut di kuadran 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir yang baru aja kita pelajari kemarin yaitu untuk sudut negatif ya. Oke, langsung aja kita lihat di sini. Soal nomor 1 yaitu sin 30 derajat ditambah cos 60 derajat ditambah tangan 45 derajat ditambah kotangan 30 derajat sama dengan berapa ya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal nomor 1 tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri. Di sini lihat sudut-sudutnya itu adalah sudut istimewa ya. Kalau sudut istimewa kan kita harus sudah hafal ya nilai-nilai trigonometrinya. Oke, saya ingatkan lagi sudut istimewa itu ada sudut berapa aja? Ada sudut 0 ya. Saya tulis di sini 0, 30, kemudian 45, 60 dan 90 gitu ya. Nah, sebenarnya di sini untuk sudut istimewa yang perlu kalian hafalkan cukup sin dan cos aja. Karena untuk tangan dan kotangan nanti bisa kita cari nilainya ya. Jadi yang cukup dihafalkan itu sin dan cos. Kalau sin mulai dari sudut 0 sampai 90 itu nilainya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, kalau cos kebalikannya ya, gampang ngafalinnya. Kalau cos kebalikannya itu 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan sudut 90-nya itu 0 gitu ya. Oke, langsung aja kita kerjakan nomor 1 nih, sin 30. Tadi nilainya sin 30 itu adalah setengah. Kita masukkan nilainya setengah, ditambah cos 60 setengah juga ya, tambah setengah, ditambah lagi tangan 45. Nah, kalau sebenarnya kalau kita bisa menghafalkan nilai trigonometri untuk tangan dan kotangan itu lebih bagus ya. Nah, tapi kalau kita cuma hafal sin dan cos, untuk tangan bisa kita cari nilainya pakai rumus yang kemarin. Tangan itu apa? Tangan itu nilainya sama dengan sin per cos kan ya. Jadi di sini tangan 45 derajat itu nilainya sama dengan sin 45 derajat per cos 45 derajat. Nah, gitu kan. Sama dengan sin 45 berapa? Sin 45 itu setengah akar 2 dibagi dengan cos 45 juga setengah akar 2. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu 1 ya. Nah, 1. Oke, jadi tangan 45-nya itu 1. Ditambah lagi sekarang kotangan 30. Nah, kotangan juga bisa kita cari nilainya. Kalau kotangan kan kebalikan dari tangan ya. Jadi kalau tangan itu sin per cos, berarti untuk mencari kotangan itu cos per sin. Di sini ya, kotangan 30 kebalikannya yaitu cos per sin. Cos 45 dibagi sin 45. 30 ya, sorry. Sudutnya 30. Cos 30 derajat dibagi sin 30 derajat. Sin 30 derajat. Nah, cos 30 itu berapa? Cos 30 itu setengah akar 3. Sin 30 itu setengah. Setengah akar 3 dibagi setengah. Setengahnya coret, sisanya akar 3. Iya, jadi kotangan 30-nya itu adalah akar 3. Sekarang tinggal kita jumlahkan. Setengah ditambah setengah itu 1. 1 ditambah 1 itu 2. Jadi nilainya 2 ditambah akar 3. Nah, ini ya untuk nomor 1. Sekarang kita lanjut soal berikutnya. Ini kita hapus dulu. Oke, ini kalian boleh sambil dilengkapi catatannya sambil ditulis ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 2. Nomor 2 di sini ada soal cos negatif 60 derajat dikurangi sin 150 derajat ditambah kotangan 135 ditambah tangan 135. Oke, nah ini sekarang soal yang kedua. Kita lihat dari sini cos negatif 60. Nah, ingat ya, untuk sudut negatif kemarin itu ada 3 ya. Kalau sin negatif theta itu sama dengan negatif sin theta. Kalau cos negatif theta itu sama dengan cos theta.
Kalau tangan negatif theta itu sama dengan negatif tangan theta. Nah, jadi untuk cos negatif theta ini akan sama dengan cos theta ya. Cos, nah, tetanya atau sudutnya itu 60. Gitu ya, dilihat lagi video yang kemarin. Oke, lanjut. Di sini sin 150. Nah, 150-nya kita ubah dulu ya, besar sudutnya. Jadi sin 150 itu 180 dikurang 30. Atau kalau kalian mau pakai sudut 90 juga boleh ya. Kalau 90 ditambah 60 gitu ya. Boleh. Ditambah, ini juga kita ganti dulu. 135-nya misalnya 90 ya. Kita pakai 90 ditambah 45 supaya jadi 135. Kemudian ditambah tangan, ini juga sama, 135-nya 90 tambah 45. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini kita turunkan dulu cos 60-nya, cos 60. Nah, sekarang di sini sin ketemu 180. Nah, ingat ya, kalau ketemunya sama 180, 360 gitu ya. Itu nanti nilai trigonometrinya akan tetap. Jadi kalau sin ya tetap sin gitu ya. Tapi kalau ketemunya sama 90 atau 270, itu nilai trigonometrinya nanti akan berganti atau berubah. Jadi kalau dari sin cos, kalau dari cos jadi sin, kalau dari tangan jadi kotangan. Itu bisa dilihat lagi catatannya. Oke, di sini karena sinnya ketemu sama 180, berarti dia tetap ya, tetap bernilai sin trigonometrinya. Sin sudutnya 30, sin 30 derajat. Nah, positif atau negatif nih sinnya, kita lihat. Di sini sin sudutnya 150. Nah, kalau 150 berarti ada di kuadran 2 ya. Kalau di kuadran 2 yang positif apa? Ya, jangan lupa sindikat tangan kosong. Semua sindikat tangan kosong ya. Jadi di kuadran 1 semua positif, kuadran 2 sin yang positif, kuadran 3 tangan yang positif, dan kuadran 4 kos yang positif. Jadi ini di kuadran 2 sin yang positif, berarti sinnya positif ya. Nah, tapi karena di sini ada negatif dari soal di atasnya nih, jadi tanda negatifnya ikut turun ya. Jadi negatif sin 30 gitu. Negatif. Ditambah, nah sekarang kotangan 90 tambah 45. Nah, kotangan ketemu 90. Tadi kalau ketemunya 90 dia akan berganti trigonometrinya. Jadi kalau kotangan ya jadi tangan ya. Jadi tangan. Nah, tangan 45. Nah, sekarang tangannya ini positif atau negatif? Kita lihat, kotangan 135. 135 itu ada di kuadran 2. Kalau kuadran 2 tadi yang positifnya itu sin. Berarti kalau kotangan itu negatif. Berarti kesini nilai tangannya itu negatif ya. Gini aja, kurungin aja. Nah, gitu. Sekarang ditambah tangan ketemu 90. Berarti berganti jadi kotangan gitu ya. Kotangan 45. Ya. Tangan ketemu tangan di apa nih kuadran 2 juga ya. Kuadran 2 tadi yang positifnya hanya sin, berarti tangannya juga negatif, berarti kesini negatif kotangan 45 gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. Cos 60 itu berapa? Cos 60 itu setengah. Setengah dikurangi sin 30 itu berapa? Sin 30 itu setengah juga ya. Oke, positif kali negatif, negatif. Tangan 45 berapa? Tangan 45 tadi udah kita cari ya di soal nomor 1. Langsung aja kita masukin tadi nilainya 1. Nah, ini juga positif kali negatif, negatif. Kotangan 45 juga tadi udah kita cari ya? Belum ya? Oke, kita coba cari ya. Tadi kotangan itu sin per cos ya. Kebalikannya dari tangan. Sin 45 per cos 45. Sin 45 itu setengah akar 2. Cos 45 itu setengah akar 2. Nah, jadi kotangan 45 juga sama nilainya itu 1 ya. Jadi negatif 1. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. Setengah dikurang setengah itu habis ya. Terus negatif 1 dikurangi 1 itu negatif 2. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut lagi ya untuk soal selanjutnya.
Oke, hapus dulu. Sekarang soal nomor 3. Oke, di sini udah saya siapkan soalnya. Cos 30 derajat dikalikan, nah sekarang perkalian nih, tangan 45 derajat dikalikan kotangan 315 derajat dikalikan sin 150 derajat dibagi sin 60 derajat ya, sin 60 derajat, terus kalikan tangan 150 derajat kali cos 300 dikali kotangan 45. Oke, nih soal nomor 3 ya. Sekarang kita ubah dulu nih besar sudut yang 315, 150 dan 300. Oke, untuk sudut istimewanya kita turunkan dulu nih, cos 30 dikalikan tangan 45. Nah, kotangan 315. 315-nya kita ganti jadi 360 dikurangi 45 gitu ya. Dikalikan sin 150-nya misalnya kita ganti jadi 180 min 30 ya. Nah, gitu. Derajatnya ketinggalan. Nah, oke, dibagi, aduh, miring. Oke, dibagi sin 60, turun ya, sin 60 dikalikan tangan 150, kita ganti jadi 180 dikurang 30, dikalikan cos 300. 300 berarti 360 dikurangi 60 derajat. Dikalikan kotangan 45. Kotangan 45 derajat. Oke, ada ya. Nah, sekarang masih kita turunkan dulu cos 30 dikalikan tangan 45. Nah, sekarang yang ini kotangan 360. Nah, kotangan ketemu 360 berarti trigonometrinya tetap kotangan. Ya, kotangan turun nih, kotangan sudutnya 45 derajat. Positif negatif nih kotangannya. Kita lihat. Ini kotangan sudutnya 315. Kalau 315 berarti ada di kuadran 4. Kuadran 4 itu tadi yang positif itu nilai cos. Berarti kalau kotangan itu negatif ya. Sini kita tambahkan tanda negatif. Terus dikalikan dengan sin ketemu 180. Kalau ketemu 180 nilainya tetap ya. Nilainya tetap sin. Sudutnya 30 derajat. Nah, positif atau negatif? Lihat ini sin 150, sudutnya ada di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 yang positif itu sin, berarti di sini sinnya positif. Oke. Lanjut. Kita bagi sin 60. Sin 60 dikalikan, sekarang tangan ketemu 180, berarti nilainya tetap tangan ya. Nilainya tetap tangan. Sudutnya 30 derajat. Nah, positif atau negatif? Lihat, tangan di kuadran berapa nih? 150 di kuadran 2. Berarti negatif ya, karena yang positif itu hanya sin. Dikali negatif tangan 30. Dikali lagi, cos ketemu 360, berarti tetap cos. Sudutnya 60 derajat. Nah, positif atau negatif? Lihat, cos di sudut 300 ada di kuadran 4. Kuadran 4 berarti cos positif ya. Nah, jadi positif cos 60 dikali kotangan 45 yang terakhir. Oke, begini ya. Sekarang kita cari nilainya. Duh, maaf nih agak berempet ya. Cos 30 berapa? Cos 30 itu setengah akar 3. Dikalikan tangan 45. Tangan 45 tadi kita udah sempat cari nilainya itu 1 ya. Dikurangi kotangan 45 juga 1. Bukan dikurangi, dikali ya. Ini perkalian ya. Nah, ini dikali negatif kotangan 45. Dikali negatif kotangan 45 itu berarti negatif 1. Dikalikan sin 30 itu berapa? Setengah. Oke, sekarang dibagi
Sin 60. Nih, sin 60 berapa? Sin 60 itu setengah akar 3 dikalikan negatif tangan 30. Negatif tangan 30 berapa? Coba kita cari ya. Tangan 30. Tangan itu sin per cos. Berarti sin 30 per cos 30. Sin 30 itu setengah ya, dibagi dengan cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3. Setengahnya coret-coret, sisanya 1 ya, jadi 1 per akar 3. Oke, jadi untuk negatif tangan 30 itu negatif 1 per akar 3. Boleh kalau mau kalian rasionalkan tadi ya. Kemudian dikalikan cos 60 itu setengah. Dikalikan lagi cos tangan 45 tadi 1 ya. 1. Gitu ya. Sama dengan Oke, nah ini kalau perkalian bisa langsung kita coret-coret ya, tapi kalau penjumlahan atau pengurangan itu kalau bilangannya pecahan harus kita samakan dulu penyebutnya, tapi kalau perkalian di sini bisa langsung kita coret-coret aja yang kalau ada nilai yang sama. Ini ya setengah sama nih, setengah akar 3, setengah akar 3. Terus mana lagi? Ini ya, setengah sama setengah. Gitu ya. Terus nih 1 sama 1. Jadi sisanya itu min 1 per min 1 per akar 3. Gini ya. Oke, ini yang tadi tangan kita hapus dulu ya. Oke. Sama dengan, nah negatif dibagi negatif jadi positif ya. Jadi 1 per akar 3. Nah, 1 per akar 3-nya nih, kalau mau kita pindah ke atas, ubah jadi perkalian, berarti nanti jadi kebalik ya, jadi 1. Nah, jadi dikali, kalau awalnya 1 per akar 3, berarti dia kalau naik ke atas jadi akar 3 per 1. Jadi nilainya, satunya coret-coret, sisanya adalah akar 3. Oke, jadi untuk nomor 3 nih, dia jawabannya itu adalah akar 3. Hasilnya adalah akar 3. Gitu ya. Oke, mungkin cukup ya untuk latihan soal yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada sudut berelasi dan sudut negatif. Oke, untuk selanjutnya nanti kita ketemu lagi di materi yang baru. Untuk hari ini kita cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.